Ini orang-orang yang menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hadis Nabi dalam kitab Arba'in juga dijelaskan, ketika Nabi bersama dengan sahabat muda Abdullah bin Abbas, Nabi menyampaikan, "Ya gulam, wahai anak muda, aku akan memberikan sedikit nasihat kepadamu. Ikhfadillaha yahfazka." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa makna menjaga Allah? Imam Ibnu Rajab memberikan penjelasan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, panjang sekali penjelasannya. Apa intinya? Yakni orang-orang yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang disebut menjaga Allah SWT, dan Allah akan menjaga dirinya. Jadi Bapak sekalian, orang kalau sudah terbiasa beribadah, sholat dijaga, 5 waktunya, subuhnya dijaga, isyanya dijaga, ini secara tidak kita sadari, nanti kita akan memiliki satu pilihan-pilihan yang pernah saya sampaikan, dan pilihan itu merupakan dampak dari aktivitas ibadah yang kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Orang beriman, jika kalian bertakwa melakukan perintah Allah, Allah akan berikan furqan. Furqan itu kemampuan membedakan mana baik mana buruk, kebaikan dilakukan, buruk ditinggalkan. Maka ketika seorang sudah memiliki intensitas ibadah yang baik, maka dia akan memiliki satu daya pilih yang baik dalam kehidupannya. Mungkin dulu saya pernah mengisahkan begini kalau tidak salah ya. Contoh misalkan Pak Yopi, ini rajin ngaji ke masjid. Kira-kira Pak Yopi berani nggak di rumah siang-siang, itu jam 9 pagi gitu ya, lagi pada ngumpul semua ibu-ibu tuh, pakai celana kolor, nggak pakai baju depan rumah. Berani nggak kira-kira Pak Yopi? Malu ya. Coba kalau orang nggak ngaji, nggak pernah ke masjid, biasa, mungkin ada sebagian kita, mereka biasa aja. Tapi kalau kemudian kita sudah biasa ngaji, kan nggak kita sadari tuh Pak, betul nggak kira-kira? Nggak kita sadari. Semakin kuat nanti, semakin kuat. Sampai ada satu kisah Imam Sufyan Ats-Tsauri, saking kuatnya, bersihnya hatinya, kasih jabatan nggak mau Pak. Ini bedanya dengan kita Pak. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu dikasih jabatan, gajinya 4 kali lipat dibandingkan khalifah. Baca dalam kisah para tabi'in tentang Sufyan Ats-Tsauri, Suwaru min Haytu Tabi'in, karya Dr. Abdurrahman Rafa Al-Basha. Digaji 4 kali lipat dibandingkan khalifah. Kalau kita presiden kali ya, kasih tugas ya, Pak Agus kasih jabatan 4 kali gaji dari presiden. Gede nggak kira-kira? Imam Sufyan Ats-Tsauri menolak Pak. Maka ada sebagian ulama itu yang mereka itu menjauh, tidak mau dikasih jabatan, tapi dia memberikan masukan itu. Dalam kitab Syiar-Syiar An-Nubala itu banyak dikisahkan tuh para ulama-ulama yang menjauh dari itu semua. Meskipun ada ulama yang menjadi pemimpin, menjadi ulama, menjadi penasihat kerajaan, ada. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pergi, nggak mau. Sampai sama khalifah dibuat sayembara, siapa yang bisa menemukan Sufyan Ats-Tsauri, aku berikan 4 peti emas. Diburu kasih jabatan, nggak mau. Jadi pegawai negeri Pak, nggak mau itu. Dia pergi. Kemudian apa? Dia kehabisan bekal, ada lowongan penjaga kebun kurma. Dia datang tuh, melamar menjadi penjaga kebun kurma. Ketika dia menjadi pegawai di situ, apa perintahnya dari majikannya? Siapa namamu? Pertamanya. Dia mengatakan namaku Abdullah. Dia nggak mengatakan Sufyan Ats-Tsauri, tapi Abdullah. Dia nggak bohong Pak. Kan arti Abdullah itu apa? Hambanya Allah. Saya hambanya Allah gitu ya. Abdullah. Baik. Abdullah, tugasmu menjaga kebun ini, membersihkan dan lain sebagainya. Bla bla bla. Baik Tuhan. Berapa bulan kemudian jemaah sekalian, musim panen kurma, sang majikan datang. Wahai Abdullah, carikan kurma yang paling manis untukku. Imam Sufyan Ats-Tsauri metik satu kurma, dikasih ke majikannya. Pahit Pak, dilepeh Pak, marah majikannya. Dimarahin Abdullah ini. Wahai Abdullah, engkau tahu ini kurma yang jelek. Tidak wahai Tuhan. Kaget lagi. Selama engkau tinggal di tempat ini, apa kau tidak pernah mencicipi kurma di kebun ini? Tidak pernah sama sekali. Kenapa? Karena perintah Anda, saya menjaga kebun ini bukan untuk mencicipi buah yang ada di dalamnya. Itu majikannya itu langsung, ya Allah, ini punya karyawan luar biasa. Ceritanya Pak, majikan ini pergi Pak. Dia ke pasar, ke warung kopi, ngobrol dengan teman-temannya. Dia cerita, saya punya pegawai ini unik katanya. Dia ceritakan bla 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 bla. Ada seorang mendengar, apa katanya? Sebutkan ciri-cirinya Pak, sebutkan ciri-cirinya. Disebutkan.
Wahai Tuan, ayo kita datangi kebunmu. Cari orang itu. Kenapa? Ini yang dicari khalifah dan akan ditukar dengan 4 peti emas. Didatengin. Kemana Mas Sufyan Ats-Tsauri? Sudah pergi, Pak. Lihat kebersihan hatinya, pilihan-pilihannya.